Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisis strategi pemasaran pada UMKM Kedai Kopi Nusantara pada mata kuliah Marketing Strategi. Untuk anggotanya di sini ada saya sendiri, Komalasari, ada juga Kak Eli, Nusian, terus ada Harian DS, Pak Sudirman, dan Kak Icet Yoga Hermawan. Untuk pembahasannya di sini ada pembahasan 5 bab. Yang pertama itu ada bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang landasan teori, bab 3 tentang metode penelitian, bab 4 hasil dari pembahasan, dan bab 5 penutup. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini ada dua, yaitu peran UMKM dalam ekonomi dan pertumbuhan bisnis kedai kopi. Peran UMKM dalam ekonomi. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menyumbang lebih dari 60% PDB. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah kedai kopi. Seiring meningkatnya budaya minum kopi, kedai kopi Nusantara hadir memanfaatkan peluang dengan menawarkan kopi lokal seperti Gayo, Toraja, dan Kintamani, sekaligus mendukung petani melalui kemitraan langsung. Untuk yang kedua ini ada pertumbuhan bisnis kedai kopi. Kedai Kopi Nusantara adalah usaha rintisan yang mulai beroperasi awal 2024 dengan konsep kopi lokal berkualitas dan harga terjangkau. Kedai ini memulai operasi dalam skala kecil di rumah sederhana dengan suasana nyaman yang menyasar anak muda dan pekerja. Pada tahun pertama, kedai kopi Nusantara berfokus membangun pengenalan merek dengan menu sederhana seperti kopi gula aren dan beberapa minuman non-kopi. Penjualan masih belum stabil karena jumlah pelanggan bergantung pada promosi mulut ke mulut dan media sosial yang terbatas. Memasuki pertengahan tahun 2024, bisnis mulai tumbuh positif. Jumlah pelanggan harian dan omset meningkat. Kedai menambah variasi menu seperti kopi pistachio, minuman berbasis susu, serta camilan. Strategi pemasaran digital juga diperkuat melalui konten media sosial yang lebih terencana sehingga jangkauan pasar semakin luas. Pada akhir tahun 2024, Kedai Kopi Nusantara menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Omset naik bertahap, operasional lebih tertata, dan jumlah karyawan bertambah untuk mendukung kegiatan harian. Manajemen mulai menerapkan standar kerja yang jelas, terutama pada pelayan, kebersihan, dan kualitas produk agar kepuasan pelanggan tetap terjaga. Memasuki tahun 2025, fokus pertumbuhan diarahkan pada penguatan merek dan efisiensi operasional. Kedai bekerja sama dengan petani kopi lokal untuk memastikan kualitas bahan baku sekaligus mendukung produk lokal. Selain itu, sistem pencatatan keuangan dan penilaian kinerja mulai diterapkan secara lebih profesional demi menjaga keberlanjutan usaha. Di sini ada permasalahan dan tujuan penelitian. Yang pertama itu permasalahan, di sini ada 5. Yang pertama itu keterbatasan modal dan sumber daya manusia pada tahap awal pendirian usaha sehingga pengembangan bisnis belum dapat dilakukan secara maksimal. Yang kedua, belum adanya standar operasional prosedur yang baku dalam proses produksi dan pelayanan yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan kualitas produk dan layanan. Yang ketiga, tingginya tingkat persaingan bisnis kedai kopi, baik dari segi harga, konsep, maupun variasi produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Dan yang keempat, ini ada strategi pemasaran yang masih terbatas, khususnya pada awal operasional, sehingga jangkauan pasar dan tingkat brand awareness belum optimal. Yang kelima, ini ada pengelolaan kinerja karyawan yang belum terstruktur, ditandai dengan pembagian tugas yang belum jelas, serta belum adanya indikator kinerja yang terukur. Yang kedua ada tujuan penelitian. Di sini juga ada 5. Yang pertama, mewujudkan pertumbuhan bisnis kedai kopi Nusantara yang berkelanjutan melalui pengelolaan usaha yang lebih profesional dan terencana. Selanjutnya, menyusun dan menerapkan standar operasional
prosedur untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing usaha melalui inovasi menu, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan identitas merek. Yang keempat, mengoptimalkan strategi pemasaran, terutama melalui pemanfaatan media digital, untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan melalui pembagian tugas yang jelas, penetapan indikator kinerja, serta pemberian motivasi dan kompensasi yang seimbang. Di sini ada juga rumusan masalah yang pertama, analisis faktor internal, analisis faktor eksternal, dan juga strategi pemasaran berbasis SWOT. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Eli Nursyan. Silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Lanjut. Untuk landasan teori yang pertama yaitu mengenai konsep strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Killer, pada tahun 2016 menyatakan bahwa strategi pemasaran merupakan logika pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang menguntungkan. Strategi pemasaran ini mencakup penentuan pasar sasaran, penetapan posisi produk, serta pengelolaan bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi. Dalam konteks UMKM seperti kedai kopi, strategi pemasaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk menarik konsumen, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan daya saing usaha. Selanjutnya, menurut Ciptono pada tahun 2015 menjelaskan bahwa strategi pemasaran ini merupakan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran dengan cara menciptakan keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk dan kualitas pelayanan. Strategi pemasaran menurut konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan agar perusahaan mampu merespon perubahan pasar secara efektif. Bagi usaha kedai kopi, strategi pemasaran berperan penting dalam membangun citra merek dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, teori mengenai UMKM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa UMKM ini merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu berdasarkan nilai aset dan omset. UMKM ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kedai Kopi Nusantara ini termasuk dalam kategori UMKM karena dikelola secara mandiri dan skala usahanya yang relatif kecil. Menurut Tambunan pada tahun 2012 menyatakan bahwa UMKM memiliki karakteristik utama berupa struktur organisasi yang sederhana, fleksibilitas usaha yang tinggi, serta keterbatasan modal dan manajemen. Namun meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang apabila mampu memanfaatkan peluang pasar dan menerapkan strategi usaha yang tepat. Oleh karena itu, strategi pemasaran ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Selanjutnya, teori mengenai analisis SWOT. Menurut Rangkuti pada tahun 2016 menjelaskan bahwa analisis SWOT ini merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dalam usaha kedai kopi, analisis SWOT ini membantu manajemen menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Sedangkan menurut Pierce dan Robinson pada tahun 2014 menyatakan bahwa analisis SWOT ini merupakan alat penting dalam proses perumusan strategi karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi organisasi dalam lingkungannya. Analisis ini juga membantu perusahaan dalam memilih strategi yang paling efektif berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal. Bagi UMKM, analisis SWOT ini mempermudah pengambilan keputusan
yang strategis dan realistis dan berpotensi pada pertumbuhan usaha. Selanjutnya untuk materi bab 3 tentang metode penelitian akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Baik, izin melanjutkan mengenai bab 3 metode penelitian. Next. Nah, di sini metode penelitian. Nah, ada dua jenis, yaitu jenis dan pendekatan penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami kondisi, strategi, dan masalah yang dihadapi kedai kopi Nusantara secara mendalam. Studi kasus digunakan agar penelitian lebih fokus dan memberikan gambaran lengkap pada satu objek penelitian. B. Objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian ini adalah kedai kopi Nusantara, yaitu usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner, minuman kopi, dan berdiri sejak tahun 2024. Penelitian ini difokuskan pada strategi pemasaran yang diterapkan serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan usaha. Next. Metode penelitian. Nah, C. Teknik pengumpulan data. Satu, observasi, yaitu di mana mengamati langsung aktivitas kedai kopi Nusantara, terutama kegiatan pemasaran, pelayanan, dan suasana kedai. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data nyata tentang kondisi usaha dan perilaku konsumen. Dua, wawancara dilakukan dengan pemilik dan karyawan secara semi terstruktur untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi pemasaran, kendala, serta pandangan usaha. Metode ini membantu memperoleh data yang tidak terlihat melalui observasi. Tiga, dokumentasi mengumpulkan dan data tertulis dan visual seperti catatan penjualan, menu, foto kegiatan, dan arsip promosi. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap agar data penelitian lebih valid. Oke, selanjutnya, teknik analisis data. Data analisis menggunakan SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kedai kopi Nusantara. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi usaha saat ini. Kemudian SWOT dipilih karena mampu memberikan gambaran strategis yang ringkas, rapih, tetapi tetap menyeluruh bagi UMKM di contohnya seperti kedai kopi Nusantara ini. Lanjut, ini analisis faktor internal dan eksternal. Pertama, analisis faktor internal terlebih dahulu, yaitu kekuatan, strength. Satu, kedai kopi Nusantara memiliki biji lokal Indonesia yang berkualitas. Dua, harga produk relatif terjangkau dibandingkan kedai kopi modern lainnya. Tiga, konsep kedai sederhana dan nyaman, menciptakan suasana yang ramah bagi pelanggan. Empat, hubungan antara pemilik dan karyawan masih cukup dekat. Kelemahannya, satu, modal usaha terbatas, membatasi kemampuan ekspansi baik dalam penambahan gerai maupun pengembangan fasilitas. Dua, sistem manajemen dan pencatatan keuangan masih sederhana, sehingga pengambilan keputusan strategi belum sepenuhnya berbasis data. Tiga, standar operasional kerja dan indikator kinerja karyawan belum sepenuhnya terstruktur, yang berpotensi menurunkan konsistensi pelayanan. Empat, promosi dan branding masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya pemasaran. Kemudian dari analisis faktor eksternal, dari sisi peluang, opportunities. Satu, tren konsumsi kopi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, terus meningkat dan menjadi bagian dari gaya hidup. Dua, perkembangan media sosial membuka peluang promosi dengan biaya relatif lebih rendah dan jangkauan pasar yang luas. Tiga, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk lokal menjadi peluang untuk memperkuat identitas merek. Empat, potensi sama dengan komunitas UMKM lokal dan layanan pesan antar online meningkatkan penjualan. Empat, ancaman atau threat. Satu, persaingan bisnis kedai kopi yang sangat ketat, baik dari kedai kopi lokal maupun jaringan waralaba besar. Dua, fluktuasi harga bahan baku, kopi dan bahan pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi biaya operasional. Tiga, perubahan selera konsumen yang cepat sehingga menu dan konsep kedai harus terus diperbaharui. Empat, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Baik, cukup untuk dari bab 3. Next.
mungkin. Oh, masih ini strategi pemasaran berbasis SWOT. Strateginya strength opportunity, menonjolkan penggunaan kopi lokal Nusantara sebagai identitas utama produk. Kemudian menawarkan harga terjangkau untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Mengoptimalkan promosi melalui media sosial dengan konten edukatif dan promosi produk. Kemudian WO, weakness dan opportunities, diantaranya memanfaatkan pemasaran digital berbiaya rendah untuk mengatasi keterbatasan modal promosi. Kemudian menjalin kerjasama dengan komunitas lokal dan UMKM sekitar. Kemudian menggunakan platform pesan antar untuk meningkatkan volume penjualan. Kemudian ST, Strength and Treat, menjaga konsistensi kualitas rasa dan penyajian produk. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan sebagai pembeda dari pesaing. Kemudian memperkuat citra kedai kopi lokal di tengah persaingan yang ketat. Lanjut, WT, Weakness and Treat, menyusun standar operasional pemasaran dan pelayanan secara bertahap. Kemudian mengendalikan biaya promosi agar tetap efisien. Kemudian meningkatkan keterampilan karyawan dalam pelayanan dan promosi langsung kepada pelanggan. Berikut bab 3 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota dan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari atas presentasinya. Izin melanjutkan terkait bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Nah, hasil penelitian yang pertama, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada kedai kopi Nusantara, diperoleh gambaran bahwa usaha ini merupakan UMKM yang sedang berada pada tahap awal pertumbuhan sejak berdiri tahun 2024. Kedai kopi Nusantara telah memiliki identitas usaha yang cukup jelas, yaitu menyajikan kopi lokal Nusantara dengan harga terjangkau dan suasana kedai sederhana namun nyaman. Nah, yang selanjutnya, hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran masih didominasi oleh promosi melalui media sosial dan interaksi langsung dengan pelanggan di lokasi kedai. Pelayanan kepada pelanggan dinilai cukup baik, meskipun belum didukung oleh standar operasional tertulis yang baku. Dari sisi operasional, keterbatasan modal dan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Nah, hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan menunjukkan bahwa strategi pemasaran belum disusun secara formal, namun sudah mengarah pada upaya membangun loyalitas pelanggan melalui kualitas produk dan pelayanan. Pemilik usaha menyadari adanya persaingan yang ketat dengan kedai kopi lain, sehingga diferensiasi produk berbasis kopi lokal menjadi fokus utama. Nah, yang D, dokumentasi yang diperoleh seperti catatan penjualan menunjukkan adanya peningkatan minat pelanggan secara bertahap. Hal ini mengindikasi bahwa strategi pemasaran sederhana yang diterapkan mulai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha. Next. Nah, pembahasannya terkait kekuatan, strength, temuan penelitian menggunakan kopi lokal berkualitas dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Implikasi terhadap strategi pemasaran. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan sebagai nilai jual utama dalam promosi untuk membangun identitas merek kedai kopi lokal. Nah, terkait kelemahan, weakness, aspek analisisnya, ada temuan terkait penelitian, modal terbatas, belum memiliki SOP tertulis, dan pengelolaan kinerja karyawan belum terstruktur. Implikasi terhadap strategi pemasarannya, diperlukan perbaikan sistem internal secara bertahap agar kualitas pelayanan dan efisiensi operasional dapat terjaga. Nah, yang selanjutnya, peluang opportunities. Untuk temuan penelitiannya, tren konsumsi kopi penikmat dan pemasaran digital semakin mudah diakses oleh UMKM. Implikasi terhadap strategi pemasaran, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi utama dengan biaya rendah dan jangkauan luas. Ancaman trade. Temuan penelitian, persaingan kedai kopi yang ketat dan fluktuasi harga bahan baku. Implikasi terhadap strategi pemasaran, usaha perlu menjaga konsistensi, kualitas, dan efisiensi biaya agar tetap kompetitif di pasaran. Next.
Nah, pembahasan strategi SWOT, strength terhadap opportunity. Hasil analisis kekuatan internal sejalan dengan peluang pasar. Pembahasan singkat, strategi promosi kopi lokal melalui media sosial dinilai paling efektif untuk meningkatkan daya saing dan menarik pelanggan. Weakness terhadap opportunity. Kelemahan dapat diminimalkan dengan memanfaatkan peluang. Pemasaran digital dan kerjasama dengan komunitas menjadi solusi atas keterbatasan modal promosi. Strength terhadap threat, kekuatan digunakan untuk menghadapi ancaman persaingan. Konsistensi, kualitas produk, dan pelayanan menjadi faktor utama dalam mempertahankan pelanggan. Weakness terhadap threat, kelemahan dan ancaman perlu diperkendalikan. Penyusunan SOP dan efisiensi operasional penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Next, Kak. Pembahasannya yang pertama, pembahasan menunjukkan bahwa kedai kopi Nusantara memiliki posisi usaha yang cukup potensial untuk berkembang meskipun masih berada pada tahap awal pertumbuhan. Kekuatan utama ini terletak pada penggunaan kopi lokal berkualitas dan harga yang terjangkau, yang menjadi nilai jual utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Namun, keterbatasan modal belum adanya standar operasional. Nah, yang kedua, dari sisi eksternal, meningkatnya tren konsumsi kopi dan kemudahan akses pemasaran digital memberikan peluang besar terhadap kedai kopi Nusantara untuk memperluas pasar. Di sisi lain, tingginya tingkat persaingan dan fluktuasi harga bahan baku menjadi ancaman menuntut usaha ini untuk menjaga konsistensi berkualitas produk dan efisiensi operasional. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang paling relevan untuk diterapkan adalah memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki melalui promosi berbasis identitas kopi lokal dan pemasaran digital. Strategi pendukung lainnya berfokus pada perbaikan sistem internal secara bertahap agar usaha mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Pembahasan ini menegaskan bahwa strategi pemasaran yang tepat dan berbasis analisis kondisi internal dan eksternal sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM seperti kedai kopi Nusantara. Izin melanjutkan, bab 5, penutupan. Next. Di penutup ada kesimpulan yaitu terbagi dua. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedai kopi Nusantara sebagai UMKM yang berdiri sejak tahun 2024 memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini didukung oleh kekuatan internal berupa penggunaan kopi lokal berkualitas, harga produk yang terjangkau, serta konsep yang sesuai dengan tren konsumen masyarakat. Analisis faktor eksternal menunjukkan adanya peluang yang besar dari meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi dan perkembangan pemasaran digital. Yang kedua, namun demikian, kedai kopi Nusantara juga menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan modal, belum terstrukturnya sistem operasional, serta persaingan usaha yang semakin ketat. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang paling tepat adalah memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, disertai dengan perbaikan kelemahan internal secara bertahap dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat dan konsisten. Kedai kopi Nusantara berpeluang mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Next. Saran yaitu yang pertama, berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung pertumbuhan kedai kopi Nusantara. Pertama, pengelolaan usaha disarankan untuk mulai menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur agar kualitas produk dan pelayanan tetap konsisten. Kedua, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran perlu ditingkatkan secara lebih terencana guna memperkuat
memperluas jangkauan pasar dan memperkuat identitas merek. Yang kedua, selain itu, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan sederhana terkait pelayanan dan pemasaran juga perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas operasional. Pengelolaan usaha juga disarankan untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih rapi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan hal-hal tersebut, kedai kopi Nusantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan tumbuh secara berkelanjutan sebagai UMKM lokal. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis strategi pemasaran pada UMKM Kedai Kopi Nusantara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.